Selanjutnya kita dengarkan pengajian yang diasuh oleh beliau Habib Ahmad bin Hasan Masyhur. Waktu dan tempat kami persediakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang saya muliakan para habaib, wabil khusus kepada sahibul majlis yaitu Al-Habib Ali bin Aqil Bafaqih, juga kepada para habaib yang lainnya, Al-Habib Husain bin Zain Al-Idrus, juga kepada para asatid yang telah hadir, alhamdulillah, juga kepada sahibul hadra Ahbabun Nabawi yang telah mengiringi kita semua, alhamdulillah. Juga kepada semuanya para jamaah Nurul Muhiddin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini, di majelis maulid ini. Insyaallah apapun yang menjadi niat baik kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan ini mendapatkan yang namanya taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua bisa tetap istiqomah untuk menghadiri yang mana ini majelis insyaallah adalah majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita melanjutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan dari Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana beliau luar biasa ya, yang kita ketahui, yang ma'ruf dalam kitabnya yang mungkin banyak dibaca, yaitu Ihya Ulumuddin, dan ini daripada salah satu kitab beliau yaitu Bidayatul Hidayah. Kita masih membahas tentang ketaatan, yaitu takwa. Di sini beliau mengatakan dalam kitabnya, fa'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirika, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu muttali'un, itu yang selalu muttali' ini mengawasi, ala dhamirika, di dalam hatimu. Allah SWT tahu apapun yang menjadi niat kita saat ini. Selalu apapun itu. Kita ketika berangkat mungkin dari rumah bermacam-macam niatnya. Ada yang ingin memang niat untuk menuntut ilmu. Ada yang ingin niatnya untuk bersolawat. Ada yang menggabungkan keduanya, bersolawat dan menuntut ilmu. Ada yang memang ingin kumpul sama teman-temannya. Macam-macam. Dan itu semua Allah SWT mengetahui satu persatu. Al-madad biqadril masyhad. Pemberian Allah saat ini, cucuran rahmat, inayah, taufik, hidayah yang turun saat ini tergantung dengan hati kita masing-masing. Semakin masyhad kita tinggi, niat kita semakin kuat, pemberian Allah semakin besar. Kan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidhullah ta'ala, beliau itu, ya mungkin saya sudah pernah cerita, beliau itu pernah berkata ketika saya sampai yang namanya di kota Darim Hadramut, awal kali berkumpul seperti itu sampai saat ini saya masih ingat perkataan beliau. Beliau itu mengatakan, ada orang-orang yang datang jauh dari Buldan, dari kotanya mereka, datang ke Hadramut, ya, datang khususnya ke Darim sini,
macam-macam niatnya. Ada yang memang ingin tahu gimana sih tarif ini Hadramut ini. Oh ini. Ya dapatnya ya itu sudah. Ada yang memang benar-benar ingin menuntut ilmu, ya insya Allah jadi dia. Ada yang ingin cuma tahu Sayyidul Habib, gimana sih Habib Umar di Hadramut ngapain? Ya dapatnya cuma itu nanti. Dia pulang mungkin ceritanya cuma itu. Habib Umar itu gini-gini ya itu yang dia dapat. Yang ingin ziarah ke sana cuma ingin ziarah, ya dapatnya ziarah. Ziarah itu di Zambal seperti ini, di makam ini seperti ini. Ya ceritanya cuma sekedar itu. Dia mengatakan di sini ini bermacam-macam. Ada yang orang 4 tahun di sini pulang manfaat ilmunya. Ada yang datang di sini cuma 4 bulan pulang manfaat ilmunya. Ada yang datang ke sini ke Hadramut ke Tarif 4 minggu pulang manfaat ilmunya. Ada yang cuma datang ke Hadramut cuma 4 hari pulang ke Indonesia manfaat ilmunya. Ada yang cuma datang ke satu majelis. Datang dari Hadramut satu majelis langsung pulang ke Indonesia. Manfaat ilmunya. Ini berkatnya apa kata Sayyidul Habib? Berkat niatnya dia ketika Indonesia ke sini niatnya untuk apa? Maka pemberian Allah SWT itu tergantung dengan niat hambanya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Saat ini di majelis ini kita harus bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Yang punya HP mungkin bisa dinonaktifkan dulu. Ini termasuk daripada bertakwa. Kadang-kadang maaf di suatu majelis seperti ini bisa mendatangkan maksiat dari luar. Hidupkan HP, mungkin lihat internet ada sponsor yang tidak senonoh. Dalam majelis membuka seperti ini, wa'iyatubillah min dzalik. Bukan dapat rahmat, bukan dapat taufik, bisa-bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimanapun, di majelis pun kita harus beradab. Bertakwa itu, ini kalau kita memang bisa menalar, ya, kita mau menalar, bertakwa itu dimanapun kita berada. Jangan dianggap kita di majelis sudah khair kabir, kita orang yang paling baik sudah. Kita hadir majelis, tapi nggak tahu di majelis apa yang diniatkan, yang dibuka apa kadang-kadang. Mungkin datang ke majelis cuma ingin terus pengajian, maulid. Hari iseng-iseng buka tadi, wa'iyatubillah lihat sponsor yang mungkin tanpa pakaian dan lain sebagainya. Niatnya mau baik, akhirnya bukan, malah mendapatkan kebaikan. Hanya dimanapun kita harus bertakwa, di majelis, ya, ketika kita sendiri, ketika kita berkumpul dengan orang, ketika kita di pekerjaan kita, dimanapun. Dan Allah itu maha tahu. Ya, kalau kita memang maaf melakukan yang namanya perbuatan kurang baik, ya, kita barengi langsung dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Kalau kita berbuat buruk, cepat-cepat langsung berbuat baik. Tamhuha, yang mana berbuat baik ini akan menghapus keburukan tersebut. Ketika maksiat, mungkin apapun itu, astagfirullah. Dengan sekiranya kita bermaksiat, enggak jadi yang namanya Raqib Atid mencatat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah. Berakhlak ini juga beradab. Dengan manusia dengan akhlak yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan wa musyrifun ala dhahirika wa batinika. Dan Allah itu juga mengawasi dari segi zahirmu, begitu juga dengan dari segi batin. Wa muhitun bi jami'i lahadhatika wa khataratika. Dan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh gerak-gerikmu, diammu, ya, langkahmu,
kamu, apapun yang kamu lakukan, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi jangan kira Allah itu nggak tahu. Mungkin kalau kita kumpul saat ini seperti ini, kita mungkin malu kalau kita yang bermaksiat. Mungkin malu, takut dilihat orang, waduh, karena dicap sebagai orang yang maksiat. Ketika kita sendiri di kamar nggak ada orang, wah kesempatan. Bukan browsing YouTube tuh, mungkin yang sedikit-sedikit yang dianggap ini Allah nggak tahu gitu. Kamu dimanapun berada, kalau kita memiliki takwa, iman kepada Allah, mungkin kita bakal takut akan melakukan hal tersebut. Makanya jangan kita ini sudah, jangan ingin sekali-sekali beribadah ingin dilihat orang. Maksiat, mungkin kita takut karena ingin dilihat orang maksiat. Kalau kita benar-benar tanamkan dalam hati kita, tanamkan betul dalam hati kita, bahwa Allah itu selalu melihat kita. Dimanapun kita berada, di kamar mandi Allah melihat kita, dimanapun sudah. Kalau kita sudah ngerasa muraqabah, diawasi, ibarat di TV selalu dipantau. Kira-kira, kalau kita maaf, mungkin kita hormat kepada kedua orang tua kita. Kalau kita di rumah ada orang tua kan agak, waduh nggak enak ada orang tua seperti ini. Andai kalau seumpama di CCTV terus sama orang tua kita, kira-kira kalau yakin, saya yakin apa jangan sedoyo bukan wani sih nama buka HP terus buka maksiat bukan wani. Karena tahu di belakang ini mesti orang CCTV yang mau tua diteloi terus sih. Kayak ini di wis kabeh ngapel kate opo seperti. Berhubung kita ngerasa aman-aman saja, ya nganggep kadang-kadang ini maksiat yang namanya setan itu iblis terutama nggak bakal berhenti. Yang namanya menggoda daripada anak cucu tidak bakal berhenti sampai yang namanya dia itu terjatuh dari nyawanya baru berhenti. Kadang-kadang sakratul maut ketika nazar itu masih didatangi oleh iblis. Nasib diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Qala kata iblis apa? Qala fa bi izzatika ya Allah demi kekuasaan. Ya. La uqwiyannahum ajmain. Sungguh aku akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, mau Yahudi, Kristiani, Islam, pokoknya. Iblis nggak mandang, yang penting harus sesat, siapapun itu orangnya. La uqwiyannahum ajmain. Di sini ada lam taukid, ada nun taukid. Benar-benar. Dan Allah SWT itu mengetahui apapun yang ada di muka bumi maupun yang di luar daripada muka bumi. Ya, di dalam sini maupun di luar itu yang tenang, yang diam seperti daun itu diam tenang, Allah tahu yang di dunia maupun yang di luar angkasa Allah tahu, yang diam Allah tahu, yang bergerak juga Allah tahu. Jadi bukan hanya hambanya yang diawasi, seluruh alam semesta ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malaikat, ya, malaikat Allah itu ketika Allah SWT itu meletakkan yang namanya mizan, timbangan. Tanya yang namanya malaikat, ya Rabb, ini mizan, ini timbangan untuk apa? Kata Allah SWT, ini untuk hamba-hambaku kelak. Bakal aku timbang amalnya satu persatu. Kita ketahui insya Allah, ya, yang namanya malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah SWT dari awal sampai akhir tugasnya cuma berdiri. Ibadahnya itu berdiri. Ada yang tugasnya ruku dari awal penciptaan sampai akhir. Ada yang tugasnya sujud tak, tidak pernah melakukan apa-apa, sujud dari awal penciptaan sampai akhir. Ada yang berzikir dari awal penciptaan, itu ribuan bahkan. Lalu ketika mengatakan Allah ini timbangan untuk kelak hamba-hambaku yang bakal aku timbang. Yang malaikat itu nggak punya yang namanya hawa nafsu seperti manusia, ya. Imannya itu selalu stabil, wala yazid wala yanqus, stabil gitu. Kalau kita ini yazid wala yanqus, kadang naik kadang turun kita punya iman. Kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat, itu manusia. Para rasul, para nabi itu yazid wala yanqus, naik terus naik. Para nabi dan rasul nggak mungkin turun. Kalau malaikat
Wala yazid wala yanqus, stabil, kenceng. Makanya sujud-sujud to, rukuk-rukuk tok wis tidak pernah udik-udik wis. Itu masih mengatakan apa kepada Allah? Ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, jujur, kami sebagai hamba-Mu ini belum benar-benar beribadah kepada padahal nggak pernah melakukan maksiat, masih mengatakan seperti itu para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kita ini tahun ini alhamdulillah masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menangi yang namanya tahun baru Masehi. Walaupun ini bukan tahun barunya umat Islam, ya harus kita ketahui nggak ada toleransi, ya nggak ada yang namanya toleransi. Walaupun ini bukan tahun barunya umat Islam, ya kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang harus kita perbaiki, muhasabah diri. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik dari kalian ini yang diberi panjang umur oleh Allah dan baik yang namanya amal perbuatannya. Alhamdulillah kalau panjenengan ini masih diberikan keistiqomahan hadir duduk. Berapa banyak mungkin dari teman kita, saudara kita saat ini yang nggak bisa hadir, hilang istiqomah ini. Dan kita alhamdulillah masih diberi keistiqomahan ini luar biasa para hadirin. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Allah pun itu ya'lamu mengetahui kha'inatal a'yun, yaitu khianatnya mata, lirik kanan, lirik kiri, tahu. Sholat Allahu Akbar mungkin pas Jumatan gitu, mungkin maaf ada perempuan jalan oleh sampai minta kasih. Ya. Luar biasanya Allah tahu kita noleh nih, sholat gak khusyuk. Itu yang harus kita renungi. Malaikat yang sudah gak pernah maksiat aja masih mengatakan ma'abad menaka haqqa ibadatik. Aku ini masih belum benar-benar bisa menyembah kepadamu, belum benar masih kata malaikat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Wa fis sudur, dan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, wa akhfa, dan yang lebih daripada itu. Fata'adab, maka kata beliau, maka beradablah ayuhal miskin, wahai orang yang patut dikasihani, zahiran wa batinan, yang beradab kepada Allah secara zahir maupun batin. Baina yadillahi, di hadapan Allah SWT, ta'addubal abdi dzalil, dengan adabnya hamba yang benar-benar dzalil, hina, minta kepada Allah, sholat malam bangun, ya, minta diampuni daripada dosa-dosanya. Ya, al-mudhib, yang orang yang benar-benar banyak dosa, ya, seakan-akan dirinya ini sudah hina, banyak dosa, mohon ampun kepada Allah SWT. Wajtahid, dan berusaha an la yaraka maulaka haitsu nahat, sekiranya ya berusaha an la yaraka maulaka, tidak melihat kepadamu yaitu Tuhanmu dari mana yang engkau dilarang olehnya. Ya, berusaha, kita ini berusaha sekiranya kita ini jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Berusaha nggak mau melakukan yang namanya maksiat. Malu, seakan-akan ini malu. Kalau mau melakukan maksiat ini malu kepada Allah SWT. Jangan sampai dilihat ini, saya maksiat ini jangan sampai dilihat. Berusaha, memang harus berusaha. Gak mungkin seorang itu dapat kedudukan yang tinggi insya Allah tanpa yang namanya ijtihad, tanpa yang namanya usaha, mustahil. Makanya kalau para wali itu sampai khalwat menyendiri 10 tahun, 20 tahun. Kan Sayyidina Abu Bakar, ya, bin Muhammad As-Sigaf Yasin,
radhiyallahu anhu, beliau itu khalwatnya atau riwayatnya ada berapa? 40 tahun. Ya, riwayatnya kurang lebih 40 tahun. Menyendiri, sudah nggak mau kumpul manusia. Itu baru datang yang namanya kedudukan. Mako. Kalau kita khalwatnya ya di kamar aja dulu deh. Tidur. Berat memang berarti. Cuma kita harus usaha. Kalau kita memang ingin kedudukan, bukan di sisi manusia, di sisi Allah, ya harus usaha. Kalau kita mencari kedudukan di sisi manusia, ya perlu usaha apalagi di sisi Allah. Kita mau naik jabatan, itu perlu usaha atau enggak? Ya, nggak mungkin kita mau naik jabatan, jadi dari awalnya pegawai biasa mau jadi mungkin sekretaris, ya harus usaha. Nyogok zaman sana mungkin ya. Kalau di sisi Allah nggak bisa nyogok, ya mungkin kalau zaman sekarang bisa nyogok. Itu pun perlu nyogok, pun itu perlu usaha. Keluarnya namanya modal aja. Terus mau mendapat kedudukan si Allah terus enak-enakan, nggak bangun qiyamul lail gitu, nggak melakukan hal-hal kebaikan. Ya sini kirim salam aja, si model-model gini kirim salam aja. Iya, jaluk sing magum sing pengen kita ini seperti wali fulan bisa berubah meja jadi emas, tidak jadi emas. Terus tahajudnya lewat, poso nggak tahu, poso sunnah nggak tahu. Si model-model gini kirim salam. Iya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan beliau mengatakan wala yafkidaka haitsu amaraka, dan jangan sampai kita ini luput daripada perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu minimal, itu salat 5 waktu dijaga. Kalau bisa di tahun Masehi yang baru ini ya, kita tingkatkan amal ibadah kita. Sholat 5 waktu kita ditingkatkan sampai yang namanya di awal waktu. Ketika azan langsung berangkat ke masjid. Nah, ini adanya namanya perubahan itu seperti ini. Azan yang awalnya mungkin tahun lalu Masya Allah azan langsung berangkat, tahun sekarang tambah molor. Iya, kirim salamannya. Bukan tambah kemajuan, kemunduran. Tahunnya maju, uangnya makin mundur. Oh ya, ya. Ini dulu 5 waktu kita jaga, kita perbaiki. Jangan muluk-muluk dulu lah. Kita mungkin udah ini kita jaga dengan betul aja. Makanya ahabul amali indallahi as-salatu fi waqtiha. Kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu as-salatu liwaktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Ketika azan langsung sholat. Ini termasuk daripada amalan yang dicintai oleh Allah. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ini para hadirin termasuk daripada gurunya Imam Syafi'i ya, beliau ini termasuk daripada gurunya Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini diangkat menjadi wali, ibadahnya enggak muluk-muluk, biasa mawon. Cuma istiqomahnya luar biasa. Orang tanya kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Imam, kamu ini kok bisa memiliki kedudukan seperti ini? Apa? Resepnya itu apa? Kasih orang kita ini bocoran." Gitu. Jadi wali resepnya apa? Karena menjadi wali itu macam-macam. Ada yang mungkin dari amalnya ya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, amalnya, sedekahnya luar biasa, macam-macam. Beliau ini tingkatannya yang bukan terlalu rumit biasa. Beliau mengatakan apa? Saya ini memiliki kedudukan seperti ini, amalnya cuma saya ini datang di masjid ya setengah jam sebelum azan. Setengah jam sebelum azan sudah berangkat ke masjid, sudah itikaf, namanya itu itikaf. Duduk seperti ini. Insya Allah, iya, takmir kakek wali jauh. Marbot, niati ngono be, nanti kan kamu. Niati sendiri kan. Iya. Terus deh. Niatnya untuk ya tadi. Ini niatnya beliau datang setengah jam sebelum adzan sudah di masjid.
istiqomahnya di situ luar biasa. Zuhur, asar, subuh, isya, setengah jam sebelum di masjid, setengah jam sebelum adzan sudah di dalam masjid. Nah, kita boro-boro nih. Alhamdulillah ketika adzan langsung berangkat sudah, alhamdulillah sudah khair kabir, sudah baik luar biasa ya. Kadang-kadang saya luput zuhur setengah telu sholat ini mepet asar. Sekalian mari zuhur sholat asar mau dia enak. La ilaha illallah. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri setengah jam zikir, baca Al-Quran. Ya insya Allah kalau kita bisa istiqomah, ojo sesuai 41 hari. Kadang-kadang kalau kasih amalan itu kurang lebih kalau bisa istiqomah 41 hari itu mendapatkan sir daripada Allah SWT, rahasia. Allah alam itu menjadi apa? Mungkin dikasih kelebihan biasanya. Ini banyak yang mengamalkan anak pondok ya. Ingin mendapatkan ilmu laduni. Kadang-kadang ini banyak amalan anak pondok yang saya sampai saat ini mungkin saya masih ingat. Nadai Banyu Udan. Banyu Udan itu nadai. Habis itu dicelupkan setelah mendapatkan air hujan, dicelupkan tangannya, dibacai insyaallah Bismillahirrahmanirrahim 313. Terus diminum. Ya, ini mungkin ada riwayat saya wallahu alam, tapi anak pondok yang saya lihat biasanya melakukan seperti itu. Saya belum sempat bertanya, ini amalan ini memang ada riwayatnya atau seperti apa wallahu alam. Ya, saya tanya, ini untuk apa ini? Untuk apa saya tanya ini? Untuk apa? Ini kalau diminum kita mendapatkan ilmu ladun. Masya Allah. Bagi-bagi ya, yuk. Bagi-bagi pakai edang. Ikhtiar boleh, itu salah satu ikhtiar. Macam-macam. Ya, nah, kalau kita, insya Allah kita mungkin bisa mengamalkan, mengikuti sedikit. Yaitu tadi, mungkin jika ada kita sudah berangkat ke masjid. Ini sudah masya Allah. Lalu beliau Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan وَلَنْ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِأَنْ تُوَزِّئَ أَوْقَاتَهُ. Engkau tidak akan mampu untuk melakukan itu semua kecuali engkau tuwazzi'a, yaitu sudah mulai membagi daripada waktu-waktu. Saya masih ingat juga ini cerita. Banyak cerita ya, nggak apa-apa ya. Ini jam berapa ya? Lanjut ya. Masya Allah. Ya. Bocor seluwe. Ya begitu. Cerita akhirnya. Ini ketika saya cerita sedikit, ketika masuk di pondok pesantren, saya mendapatkan salah satu guru sahabat juga. Beliau mengatakan, kamu kalau ingin manfaat di pondok, kamu atur punya waktu. Bangun jam berapa? Jam 3 sudah bangun. Sholat, terus sampai nunggu subuh. Setelah subuh kamu melakukan apa? Merojaah kitab, mengulangi kitab. Terus jam 6 kamu makan, jam 7 kamu apa? Belajar, sampai jam 10 kamu istirahat. Bangun setelah zuhur kamu sholat qobliyah ini, terus makan, merojaah. Kamu atur waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau kamu bisa istiqomah, kata dia seperti itu, kamu akan mengungguli daripada yang lainnya. Coba, jangan sekian lugu pondok nih, tamat, jadwal, jam sekian tangi jamnya, sehari, 2 hari nih, oleh seminggu luput. Nah, pikir ya gak gampang ini. Yang dikatakan itu benar memang. Kalau memang kita bisa istiqomah seperti itu, waktu kita atur, belajar jam sekian, tidur cuma sekian jam. Loh, kalau kamu bisa ngatur seperti itu manfaatnya luar biasa memang. Barokatul wakil kita mendapatkan keberkahan waktu. Kalau sekarang maaf kita kan nggak teratur tuh. Kadang bangun jam berapa, tidur jam berapa, makan jam berapa, kerja jam virus, tahu tanggung. Yang penting besok mangan, besok ini. Yang penting besok urip. Lanjutkan hidup. Makanya saya
cerita sendiri daripada Syekh, ya, teman saya yang ada di Hadramut. Ketika ini cerita tambahan terakhir, ngapunten ini terakhir. Saya sudah terakhir. Lanjut, Dik. Nggih. Subhanallah, nggih. Teman saya ketika belajar di Ta'lim Hadramut, yang namanya guru itu ya ketika belajar seperti ini disiapkan yang namanya air putih buat gurunya. Nanti kalau haus kasih air putih. Setiap hari sudah dikasih. Subhanallah, yang namanya gurunya tadi ini, syekhnya tadi, tidak pernah ngutik, ya, diutik gelasnya, botol tidak pernah dipegang. Muridnya ini bingung. Apa syekh ini betina poso, gitu. Kayak umbi atau diumbi, gitu. Memberi ke diri untuk bertanya. Ya syekh, kami ini daripada murid-murid antum ini sudah menyiapkan air putih. Buat antum kalau mau haus bisa minum. Kenapa kok selama ini ngajar nggak pernah minum? Jawaban syekhnya luar biasa. Ini orang yang istiqomah. Beliau mengatakan apa? Saya ini makan minum ada waktunya. Jam sekian waktunya saya minum, jam sekian waktunya makan. Bahkan saya masuk ke kamar mandi itu ada waktu. Kalau saya minum sekarang, bisa-bisa bentar lagi saya masuk kamar mandi. Jadi nggak mau, beliau itu masuk kamar mandi sebelum waktunya, nggak mau. Jadi makan dan minumnya diatur. Lihat kalau orang baca banyak sebentar, kadang-kadang masuk kamar mandi sedino ya, ping 6, ping 7, gila. Ini saya tidak. Makanya para imam itu masuk kamar mandi itu kalau lebih, ya. Lebih dari 2 kali dianggap sakit perut. Gitu, sakit perut. Orang-orang dulu jarang karena di kamar mandi di rumahnya nggak ada kamar mandi seperti kita saat ini. Jauh, kalau mau kamar mandi itu jauh, harus keluar ke Sokro, ke padang pasir nyari dulu. Kalau kita ini di setiap rumah sudah alhamdulillah ada kamar mandi, jadi nggak ketahuan. Ya, masuk kamar mandi, keluar masuk. Ya. Kalau dulu itu kalau orang mau kamar mandi keluar itu kelihatan kamar mandi mana, kamar mandi mana. Jadi orang dulu itu malu. Mungkin tahu ini banyak makan, banyak minum, makanya nggak sering ke kamar mandi. Makanya para imam dahulu itu jarang masuk kamar mandi. Makanya sampai baru kali ini saya nemukan syekh seperti ini. Sampai makan dan minumnya itu diatur. Tidak mau masuk kamar mandi sebelum waktunya, nggak mau. Karena mengurangi daripada waktu istiqomahnya nanti. Karena beliau sudah murattab, waktunya sudah urut. Jam sekian bangun, jam sekian belajar, jam sekian ngajar, jam sekian masuk kamar, jam sekian makan. Masya Allah. Insya Allah yang sedikit ini bisa memberikan kita manfaat. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, ada salah kata yang kurang berkenan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf, hadza minni wal fadlu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai kepada beliau mudah-mudahan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu.